Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya, kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian kitab kita terkait dengan kitab Kaifa Hudimat Al-Khilafah, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan atau episode yang ketiga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ibu bapak sekalian bisa mengikuti. Artinya yang ingin saya garis bawahi itu adalah terkait dengan alur ya nanti ya. Jadi bagaimana nanti melakukan istilahnya pemahaman secara tuntas begitu ya, sehingga nanti seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dengan segala hormat mudah-mudahan semuanya sudah selesai membaca kitab tersebut ya. Jadi berapa kalinya mangga ya, terserah. Mudah-mudahan lebih sering lebih bagus ya, dalam pengertian banyak hal yang nanti kita akan bisa diskusikan karena memang karakter kitab yang kita pelajari ini juga kemudian nanti memang membutuhkan telaah secara berulang ya, repetitif. Jadi tidak bisa sekali begitu ya. Pengalaman saya sendiri membaca kitab ini juga harus berkali-kali, dan itu juga harus kita komparasikan dengan berbagai kitab-kitab yang lain ya, maupun juga nanti dari berbagai sumber, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan satu keyakinan ya terkait dengan data, fakta, dan juga berbagai analisis ya yang kemudian nanti terkait. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ya kepada poin yang ketiga ya dari buku ini, atau pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konspirasi negara-negara Eropa di dalam melawan daulah Islam atau khilafah Islam. Ya, jadi ini poin yang sangat menarik karena 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hakikat ya daripada pertarungan antara yang hak ya dengan yang batil sepanjang sejarah Islam gitu ya. Yang poinnya kemarin itu intinya adalah bahwa negara-negara Eropa ya khususnya, maupun juga nanti secara umum gitu ya, karakter daripada orang-orang kafir itu nanti akan dihadapi dalam 2 medan pertarungan ya. Medan yang pertama itu adalah medan perang pemikiran gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah perang fisik gitu ya. Dalam konteks Islam, perang fisik inilah yang nanti kita kenal dengan jihad ya, fisabilillah. Sehingga dari sini sebenarnya saya sudah pernah sampaikan bahwa korelasi antara perang dan diplomasi ya, dalam konteks ini pemikiran ya, maka itu adalah jalin berkelindan ya. Jadi perang itu adalah sebenarnya diplomasi dalam bentuk yang lain begitu ya, sementara diplomasi itu perang dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi itu secara faktual seperti itu. Artinya kalau kita kaitkan nanti dengan 2 hal pokok ya di dalam melakukan eksistensi diri ya dalam konteks ini sebuah negara, maka pasti 2 hal ini akan senantiasa terkait gitu ya, antara perang pemikiran gitu ya, Ghusul Fikri gitu ya, nanti dengan berbagai variannya, dan kemudian perang fisik ya, sifatnya madiyah tadi itu. Sehingga dari sini sebenarnya kalau nanti ada ungkapan ya bahwa Islam itu disebarkan ya dengan dakwah ya dan jihad, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh membuat kita menjadi istilahnya itu defensif gitu. Oh enggak kok, Islam itu disebarkannya dengan damai gitu. Maksudnya dengan damai itu adalah seolah-olah tidak ada perang. Padahal kita tahu dalam fakta sejarahnya itu ada perang Badar,
ya ada perang Uhud, perang Khandaq, ya perang Tabuk dan macam-macam ya selama Nabi ada maupun nanti setelah itu ya setelah baginda Rasul wafat dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah yang lain. Begitu. Artinya apa? Bahwa saya ingin menegaskan bahwa realitas pemikiran ya perang pemikiran maupun perang fisik itu sesuatu yang bagi seorang muslim khususnya dalam perspektif Islam itu sesuatu yang biasa saja gitu ya, artinya bukan sesuatu yang seolah-olah apa namanya kejam gitu ya, yang namanya perang itu ya tidak ada yang fisik ya, maksudnya perang fisik itu tidak ada namanya perang fisik itu yang lembut pasti kemudian apa di situ ada apa pertarungan ya antara satu pihak dengan pihak yang lain yang itu pasti akan menguras darah gitu ya dan air mata gitu kira-kira begitu. Nah, tetapi yang lebih penting itu adalah apa meaning ya, apa makna daripada perang tersebut, baik perang pemikiran maupun perang fisik tadi itu dalam konteks itu adalah jihad fisabilillah. Nah, nanti kita akan temukan ya korelasinya nanti di setiap bagian ya di dalam apa namanya buku ini. Baik, poin pertama yang ingin apa saya coba sampaikan ya dari topik ketiga ini terkait dengan konspirasi negara-negara Eropa melawan daulah Islam, saya ingin ajak ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ya kalau dari sisi visual ya, mudah-mudahan ini kelihatan dengan jelas ya. Saya ingin tunjukkan kepada ibu bapak sekalian peta Eropa hari ini ya dalam konteks politik ya, political map-nya ya oleh apa namanya Eropa. Jadi nanti ada map itu ya, peta itu ada physical map ya, ada political map gitu ya. Nah, political map itu nanti biasanya terkait dengan berbagai interaksi politik. Kalau fisik ya nanti masing-masing apakah itu ada dataran rendah, dataran tinggi dan macam-macam itu nanti membedakan apa namanya perang maaf apa namanya keadaan dari peta itu gitu. Salah satu reference yang cukup bagus ya walaupun ini punyanya CIA ya tapi apa namanya Bapak Ibu sekalian tidak ada salahnya mengotak-atik gitu ya map yang dimiliki oleh CIA khususnya di World Fact Book ya. Jadi buku yang berkaitan dengan fakta-fakta yang dibuat di atau di apa di apa apa kelola oleh CIA. Ya kita tahu CIA apa lembaga atau organisasi intelijen Amerika begitu ya. Itu datanya dari sisi data cukup lengkap begitu ya sehingga banyak reference kadang-kadang ini meskipun itu bukan satu-satunya ya. Nah, dalam konteks ini kita lihat ya saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian ini posisi Turki agar nanti kita tahu posisi Eropa di dalam konteks ini kaitannya dengan negara-negara yang ada. Ini Turki ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sebelah sini yang kursor saya ini. Nah, kemudian di tengah ini nanti kita akan tahu ini Istanbul ya. Istanbul di tengah. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat ya, di sini ada apa namanya Syria yang kita kenal dengan Suriah begitu ya, di bawah Turki ini langsung berbatasan. Kemudian berbatasan dengan Suriah itu ada Irak ya, kemudian ada Arab Saudi. Ya, di sini ini kita nanti akan lihat ini kaitannya dengan penjelasan tentang tema malam hari ini. Kemudian di atas ini ada Rusia yang hijau, warna hijau ya di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat ini ada apa namanya ada laut di sini. Nah, kemudian di sini ada Bulgaria ya, ada Rumania gitu ya. Kemudian ada Greece ya, Greece itu Yunani begitu ya. Kemudian di sini ada Albania, ada Makedonia, begitu ya. Kemudian nanti di sini ada Serbia, Bosnia Herzegovina, begitu ya yang di sini. Kemudian ada Hungaria, ada Austria, ya Slovakia, apa Republik Ceko, ya. Kemudian Polandia, Jerman, ya Italia di sebelah sini, ya. Kemudian Switzerland, ya atau kita kenal dengan Swiss, ya yang ada di situ. Kemudian Perancis ya yang ada di sini ini Spanyol dan kemudian Inggris ya di sini ya kalau kita apa namanya amati kasus ini agak sedikit menyimpang tapi kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan kasusnya si Paludan itu ya Rasmus Paludan itu ya yang kemarin apa namanya viral itu kita bisa lihat Swedia itu sebenarnya di sini ya di atas ini ya. Jadi bagi yang mungkin belum mengamati Swedia itu sebelah mana sih sebenarnya. Nah si Rasmus itu sebenarnya apa dia aslinya orang Denmark ya orang Denmark terus tapi ya, dia ada keturunan Swedia.
warga negaranya dua dia itu. Jadi ada satu sisi dia bolak-balik. Jadi kalau orang Swedia ke Denmark itu sebenarnya dekat aja. Nah, Norwegia juga sama. Nah, negara ini kan kemudian yang puter-puter membakar ya Al-Qur'an begitu. Nah, di sini ada apa namanya Belgia di sini. Nah, kemudian di sini ada Nederland, ada apa namanya Belanda. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah ya, ini Ukraina ya di sebelah sini. Ini pemahaman tentang peta ini menjadi penting nanti untuk kita nanti memahami konstelasi gitu ya. Nah, coba kita lihat pindah pada peta berikutnya. Nah, ini saya kecilkan. Nah, ini adalah peta yang kemudian menggambarkan luas ya lingkup daripada Utsmani. Kalau tadi Turki ya, jadi jangan lupa ya, ada perbedaan antara kata Turki dengan kemudian Daulah Utsmaniyah, begitu ya nanti. Karena itu nanti akan punya konsekuensi yang berbeda. Nah, yang ada di sini ini adalah bagaimana luas lingkup ya dari Turki, maaf apa namanya Utsmaniyah ya. Walaupun di sini ada tulis ini, tapi yang lebih tepat itu adalah Utsmaniyah dari sejak tahun 1300 ya sampai kemudian kurang lebih 1699 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu apa namanya luas lingkupnya kita bisa lihat ya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini ada Mekah, ada Madinah ya. Ini berarti ini Hijaz. Kemudian ada Yerusalem. Di sini belum ada peta Israel ya. Jadi apa namanya Israel belum ada. Kemudian ini terusan Suez, ini Kairo, Mesir ya sekarang. Kemudian ini ada Alexandria. Di sini kemudian ada Tripoli, ya, ada kemudian Tunisia dan ada Aljazair di sebelah benua Afrika ya yang ada di sini. Sekali lagi ini Laut Merah, ini ada Mekah, Madinah. Nah, kemudian di sini kita naik ke atas ya, ini ada Istanbul ya, ada wilayah yang masuk Utsmaniyah ya. Kemudian ini Ankara, ibu kota dari Turki yang sekarang. Nah, wilayah-wilayah yang berwarna ini mulai dari coklat kemudian sampai yang warna hijau ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan Utsmaniyah ya, khilafah Islam ya yang ada Utsmaniyah yang kemudian apa paling lengkap begitu ya. Ya dari sini nanti kita bisa melihat bagaimana kemudian dulu ya Utsmaniyah itu bisa kemudian sampai ke Eropa yang ada di sebelah apa namanya tadi sebelah utara ya kalau dari apa Istanbul ya yang ada di sini. Nah, di sini ada daerah-daerah yang tadi sudah saya sebutkan di peta yang apa namanya update yang kekinian ya yang ada di situ. Di sini kemudian kita bisa lihat ada Yunani gitu ya. Itu dulu masuk bagian daripada ini apa namanya Utsmaniyah. Demikian juga ini Serbia di sini nih ya di sini. Kemudian di sini ada Kosovo, ada Belgrad ya Beograd yang ada di situ. Kemudian sampai nanti di Vina ya di Vina itu kita tahu itu apa Austria ya yang ada di situ. Ya penaklukan itu sampai di pintu ini Vina ya yang ada di situ. Ya termasuk nanti di sini ada daerah yang sering kemudian kita kaitkan nanti dengan Van Dracul ya dengan Dracula gitu ya dan mungkin Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sudah apa membaca tentang Dracula gitu ya jadi Van Dracul bukan Dracula yang apa namanya ngisap darah itu gitu ya dalam arti apa itu namanya kelelawar itu ya tetapi adalah yang benar-benar menumpahkan darah gitu jadi bukan mengisap darah tapi menumpahkan darah ya Van Dracul itu yang kemudian nanti kita bisa lihat kaitannya dengan ini. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian ini nanti peta bagaimana kemudian nanti pergerakan wilayah Utsmaniyah yang begitu luas, begitu ya, yang nanti akan terkait dengan cerita yang akan kita lihat di beberapa poin berikutnya. Kemudian berikutnya ini saya apa namanya lanjutkan. Nah, ini ketika tahun 1683 maaf, itu adalah perluasan yang paling jauh ya yang ada di sini wilayahnya ini. Nah, kita bandingkan ini Turki yang sekarang. Nah, Utsmaniyah ya yang dalam konteks ini adalah wilayah yang lebih gelap ini mencakup tadi itu. Nah, di sini tadi lagi-lagi ini ada Athena, ada Yunani, kemudian ada Belgrad, ada Budapest, ada Vienna di sini. Nah, kita bisa lihat di sini sampai nanti ini ada Baghdad, ada Damaskus, ada Yerusalem. Ini yang kita kenal nanti dengan daerah Syam, gitu ya. Ada Madinah, ada Makkah, ada Alexandria, ada Kairo di sini. Nah, jadi nanti kita akan coba
melihat peta ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah, nanti terkait dengan narasinya. Gitu. Ini saya lihatkan dulu petanya agar nanti kita kebayang, oh ini larinya ke sini begitu. Nah, ini juga sama beberapa peta, ini sengaja saya munculkan beberapa peta dengan beberapa perspektif agar kita nanti bisa memahami bahwa kalau ini kita letakkan di depan kita, terus kemudian nanti kita implementasikan ya tadi narasi-narasi yang nanti akan dibangun, maka kita akan bisa melihat ini seperti kayak kita main perang, Bapak Ibu sekalian, gitu nanti. Ya, oke. Nah, poin pertamanya adalah ini ya. Sebelum kita masuk ke poin utama, pada dasarnya poin pertama di dalam bab ini itu disampaikan negara-negara Eropa itu sepakat untuk menghancurkan negara Islam, karena daulah Islam, khilafah Islam, ya khilafah Utsmaniyah begitu ya, itu disebut sebagai bahaya gitu ya, bahaya dari timur. Kenapa dari timur? Ya bisa dipahami ya, arahnya itu kalau barat itu ada di sebelah sana, maka timur itu dia posisinya ada di posisi Istanbul hari ini. Begitu ya. Nah, makanya kemudian ketika sedang dalam posisi yang paling kuat ya, Utsmaniyah itu dikenal sebagai bahaya timur. Tapi nanti ketika dia sudah dalam kondisi rapuh ya, itu kemudian disebut sebagai the sick man ya of Europe ya, maka nanti disebut sebagai orang sakit. Itu olok-olok sebenarnya ya, olok-olok dari negara-negara Eropa. Maka sebenarnya itu tidak jauh dari hari ini. Kalau umat Islam sekarang ini protes ya, ada pembakaran Al-Qur'an dan seterusnya, bangsa-bangsa barat ya Inggris, Perancis gitu ya, yang kampiun-kampionnya lah gitu ya, kira-kira Jerman itu tahu betul ya, termasuk Swedia ya, yang sebenarnya nggak ada apa-apanya ya, Swedia, kemudian Norwegia atau Denmark begitu ya, tapi mereka tahu bahwa kalaupun kita protes gitu ya, tapi kalau nggak ada maknanya, maksudnya nggak ada makna itu gini, nggak menggerakkan mereka atau menakuti mereka, itu mereka cuek aja gitu loh. Beda dengan ketika Sultan Abdul Hamid II ketika mengultimatum Inggris dan Perancis ya terkait dengan sandiwara yang dibuat oleh Voltaire ya terkait dengan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kemudian Sultan Abdul Hamid ngomong begitu ya, maka kemudian beda ya rasanya itu ya dengan para pemimpin-pemimpin Muslim hari ini, karena mereka kemudian tahu betul konsekuensinya kalau tidak diikuti atau tidak diindahkan. Kami akan kirimkan pasukan untuk jihad. Nah, itu sudah bayangannya wah kalah ini kita gitu. Gitu kalau melawan Utsmani pada saat itu gitu ya. Karena jangan lupa sekali lagi mereka ini ada dalam istilahnya katakanlah performanya itu di bawah daripada daulah Islam. Nah, mereka kemudian akhirnya menyulut gagasan nasionalisme. Ini nanti ada bab khusus nanti terkait dengan nasionalisme ini dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Eropa tadi itu. Sebagaimana dukungan senjata dan dana seperti kasus Serbia dan Yunani. Ini nanti terkait dengan Inggris ya yang ada di situ. Ya, makanya kalau kita perhatikan tuh 2 poin ya, gagasan nasionalisme dan dukungan senjata dan dana. Apa maknanya? Perang kan? Perang Ghazul Fikri dan Ghazul yang tadi itu, yang sifatnya fisik tadi itu. Nah, ketika kemudian mereka melakukan dukungan senjata dan Yunani, Bapak Ibu sekalian sudah kebayang ya, di mana Serbia dan di mana Yunani. Ah, tadi itu ya. Jadi kalau ini biar nanti ini biar lebih mudah. Nah, ini saya ingatkan lagi. Nah, ini di mana posisi? Nah, kalau kita lihat di sini ini Serbia, ya, ini kemudian adalah Yunani. Nah, maka ketika Utsmani itu masih menjadi satu kesatuan, belum menjadi Turki, begitu ya, maka kemudian kita bisa lihat mereka itu kemudian menyerang dari belakang, begitu ya, yang ada di situ ya. Sebagaimana juga nanti Perancis itu kemudian menguasai Mesir ya tahun 1798, kemudian nanti merangsek ke Palestina dan Syam. Mari kita lihat sekali lagi. Kalau di sini itu adalah Perancis ya, Bapak Ibu sekalian, di sini Perancis, maka ketika mereka kemudian menyerang Mesir, dalam hal ini Kairo ya, pada saat itu belum ada Mesir dalam pengertian yang sekarang. Kemudian berarti merangsek kemana? Ke Palestina, itu berarti di Yerusalem. Kemudian ke Damaskus, itu berarti ke Suriah ya, yang sekarang ya, yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat pergerakannya ini dari peta ini. Jadi dari sini Perancis ya, ini kursor saya bisa bisa diikuti ya. Nah, ini masuk kemudian ke Kairo di sini, kemudian langsung masuk ke Yerusalem, ke Damaskus. Di sini nanti ada Libanon tengah ya. Tapi Libanon waktu itu juga bukan disebut sebagai Libanon dalam konteks negara bangsa gitu ya.
Nah, tapi kaum muslimin masih dapat mengalahkan. Dalam konteks ini ya daulah Islam. Gitu ya. Ini apa pengantarnya seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa gagasan dari sisi pemikiran nasionalisme maupun fisik ya dukungan senjata dan dana itu memang benar-benar real terjadi dan mereka itu tidak rela kalau kemudian Eropa itu katakanlah ini apa dikotori begitu ya dengan apa namanya warna Islam tadi itu ya karena mereka sudah punya pengalaman sebelumnya ya yaitu ketika di bawah dari selatan ya Andalusia yang kita kenal sekarang ini dengan Portugal ya dan apa namanya Spanyol begitu ya itu kemudian ditaklukkan ya dengan panglima apa namanya Torik bin Ziyad gitu ya yang kemudian nanti di situ akan Bapak Ibu nanti bisa lihat ya ada apa namanya selat ya kalau di dalam bahasa Inggris itu buatnya Gibraltar gitu ya. Tapi itu sebenarnya kalau kemudian nanti kita telusuri itu sebenarnya adalah Jabal At-Tariq gitu ya. Jadi selatnya itu Gibraltar tapi sebenarnya itu adalah Jabal At-Tariq ya. Jabal itu adalah gunung, Tariq itu adalah nama Torik bin Ziyad tadi itu. Jadi itu jejak yang kemudian ditorehkan oleh kaum muslimin sehingga Eropa tahu betul ini ya karena waktu itu pergerakan dari selatan itu ya dari bawah itu Andalusia itu sudah sampai kemudian di Gunung Pyrenea yang mendekati Perancis. Kalau sampai kemudian Paris ya pada saat itu jatuh ya di tangan kaum muslimin ya mungkin ceritanya beda itu ya mungkin Macron tidak seperti sekarang gitu ya. Nah ini dari arah tadi utara ya itu Utsmaniyah itu apa namanya membuat mereka itu ketakutan. Makanya tadi disebut bahaya dari timur ya yang ada di situ. Tapi mereka berusaha untuk kemudian menghancurkan. Makanya mereka ya mati hidupnya itu harus mereka mereka apa namanya hancurkan negara Islam itu. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke Arab gitu ya. Nah, ini karena nanti kaitannya dengan poin apa namanya yang berikutnya, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah ya. Kalau kemudian kita lihat di sini yang disebut dengan apa namanya ini peta lama ya, yang ini secara fisiknya. Nah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini kalau kita lihat Hijaz. Ya, Hijaz itu di mana sih? Nah, gitu kan. Orang kadang-kadang Arab Saudi itu kok bisa disebut Arab itu gimana ceritanya gitu ya. Ya, nanti kita akan cerita panjang lebar tapi ini sekilas dulu. Nah, dulu itu namanya daerah yang ada di wilayah merah inilah yang disebut dengan Hijaz. Ya, yang hari ini ada. Yang intinya itu meliputi ada Mekah, ada Madinah. Ya, di sebelah sini. Ini Laut Merah ya yang ada di bawah sini. Nah, Riyadh ya itu yang sekarang kita kenal dengan Riyadh ya itu dulu dikenal sebagai Najd ya. Jadi Najd ya yang sekarang itu ya atau kemudian nanti ada kota yang disebut nanti dengan Diriyah itu di sekitaran sini ya yang ada di situ ya. Nah, ini kemudian Kuwait. Ini nanti ada ceritanya ya terkait dengan ini. Ada Kuwait, kemudian di sini ada Baghdad, makin utara. Di sini ada Yerusalem, ya ada Palestina maksudnya. Kemudian ada Damaskus, ada Beirut, ini berarti Lebanon. Ini ada tiga. Ya, ini Aman ini nanti sekarang yang Yordania. Ya, nah saya ingin kaitkan dengan cerita yang poin kedua, yaitu setelah kemudian tadi ada semacam keinginan yang kuat daripada negara-negara Eropa untuk hancurkan negara Islam, begitu ya, muncul diawali dengan gerakan Wahabi dan pemerintahan Saudi. Ini nanti kita cerita sekilas dulu ya, karena sebenarnya detailnya cukup panjang begitu ya. Nah, Inggris itu berusaha menyerang dari dalam. Ya, tadi ada yang dari belakang, ya, jadi ada yang main belakang, ya, ada yang main dari dalam, gitu ya. Dari dalam itu maksudnya dari daulah itu sendiri. Jangan lupa sekali lagi, Hijaz dulu tadi itu adalah terkait dengan wilayah yang ada di dalam kekuasaan Islam. Begitu ya. Jadi sebelum ada cerita Arab Saudinya itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kebetulan ada tulisan saya di majalah Al-Wa'i ada dua serial yang terkait dengan akar liberalisasi di Arab Saudi. Saya cerita sebenarnya tentang kondisi Arab Saudi hari ini. Nanti linknya saya share ya. Mungkin nanti apa namanya dari teman-teman panitia bisa di-share juga yang itu untuk nanti memahami. Saya tulis kata kunci begini. Arab Saudi itu adalah tragedi gitu ya. Ya kenapa tragedi? Karena kemudian dia didirikan di atas ya dua apa namanya kekuasaan yang itu sebenarnya adalah kaum muslimin tapi kemudian di bawah kekuasaan atau dominasi Inggris ya dari
Iya tadi, dan kok yang sekarang ini bisa dilepaskan yaitu Muhammad Ibnu Saud. Inggris itu Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Cerita yang awal sebenarnya Muhammad bin Saud dulu, tapi Abdul Aziz ini apa namanya yang mungkin lebih lebih ya, bersama gerakan Wahabi yang berusaha menguasai wilayah khilafah untuk menyebarkan mazhabnya dan menyingkirkan mazhab yang lain. Ya, mereka ini dulu belum dalam bentuk negara. Jangan lupa ya. Jadi hampir sama dengan kasusnya Turki ya. Maaf, bukan Turki, apa, Utsmani. Begitu ya. Utsmani itu dulu awalnya ya dia adalah kabilah. Begitu ya. Jadi kemudian akhirnya nanti menjadi daulah, akhirnya kemudian nanti menjadi khilafah gitu ya. Mereka menyerang Kuwait ya, apa namanya, Muhammad bin Saud tadi itu, dan menduduki pada tahun 1788. Masih ingat ya, Kuwait tadi naik ke atas ke utara ya, kemudian di sini kemudian ke utara ke Baghdad, utara lagi. Nah, gitu. Ini untuk agar nanti petanya bisa bisa ini bisa dibayangkan. Nah, mereka berusaha merampas Karbala dan makam Husain ya, Sayyidina Husain radhiyallahu an, ya. Mereka berniat menghancurkan makam dan melarang kaum muslimin untuk mengunjunginya gitu ya. Poinnya di situ ya. Kemudian pada tahun 1803 gerakan Wahabi ini menyerang Mekah ya, tadi ke Hijaz berarti gitu ya, dan kemudian mendudukinya. Pada 1804 ya, Madinah jatuh di tangan mereka dan mereka menghancurkan kubah besar yang melindungi makam Rasul SAW. Biasanya kalau ini kita lihat makam yang hijau itu ya, yang di atasnya itu dulu sejarahnya panjang sebenarnya. Ya, sempat itu kemudian dihancurkan begitu ya. Nah, setelah itu kemudian mereka menuju Syam. Nah, Syam itu berarti naik ke atas ke utara tadi itu, mendekati kota Hims ya. Nah, pada tahun 1810 mereka menyerang Damaskus ya. Damaskus itu tadi Suriah ya, yang ada di situ, untuk kedua kalinya sampai Najaf ya, sampai kemudian ke Halab. Halab itu Aleppo ya, yang kita kenal dulu, apa namanya, salah satu kota yang juga apa namanya menjadi tempat kaum muslimin kemudian dibantai begitu ya. Nah, Inggris memanfaatkan gerakan Wahabi dalam melawan daulah Islam dan menyerang mazhab yang lain sehingga terjadi perang mazhab. Ini yang poin pentingnya ya di dalam daulah Islam itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat pergerakannya tadi, ini Hijaz ya. Jadi kalau dalam bahasa ininya home base-nya. Nah, ini Riyadh ya, salah satunya itu. Nah, Hijaz itu Mekah dan Madinah, ini Jeddah, Mekah Madinah itu ada di sini. Jadi pergerakan apa namanya, Muhammad bin Saud tadi itu sebenarnya dari sini, dari Najd ya, dari khususnya nanti di Riyadh sini. Kemudian mereka melakukan pergerakan mulai dari Kuwait tadi itu sampai kemudian nanti ke sini. Ya, kalau ini nanti peta baru sebenarnya, tapi tahunnya berbeda begitu ya. Nah, kemudian akhirnya mereka menguasai Mekah, kemudian Madinah tadi, sampai kemudian ke arah utara, ke Syam ya, yang ada di situ. Nah, kemudian gerakan Wahabi ini ya, kalau kita perhatikan sebenarnya tidak menyadari itu. Kenapa? Karena yang kong kali kong itu sebenarnya adalah Ibnu Saud. Ya, Muhammad Ibnu Saud tadi itu ya. Makanya Ibnu Saud itu menyadari kalau dia itu adalah antek Inggris gitu ya. Tapi kalau gerakan Wahabi ya, kalau di dalam buku ini itu tidak disebutkan mereka itu menyadari atau tidak. Tapi yang jelas mereka tidak menyadari bahwa mereka itu dimanfaatkan. Ya, nah, siapa Muhammad apa namanya bin Abdul Wahab yang kemudian nama belakangnya disebut Wahabi ya, Wahab begitu ya. Itu awalnya bermazhab Hambali ya, kemudian beristihad untuk sebagian masalah ya, ini disebutkan berziarah ya ke makam Rasulullah SAW itu haram ya, karena itu termasuk kemaksiatan ya, tidak berhak untuk mengkosor sholat karena itu perjalanan maksiat. Karena kita tahu ada satu hadis Rasul yang kemudian intinya apa namanya istilahnya itu berusahalah untuk kemudian apa namanya mengunjungi ya, apa namanya, berpayah-payah kalau dalam bahasa ininya itu ya, apa, masjid, kecuali yang 3 masjid ya. Ada Masjid Nabawi, ada Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Masjidil Haram ya, yang ada di situ ya. Jadi di luar itu ya, di luar itu bukan perjalanan yang harus kemudian kita berpayah-payah atau istilahnya berusaha sungguh-sungguh begitu ya. Jadi penjelasan apa poin ini itu sebenarnya di situ gitu ya. Jadi dia menganggap berziarah itu tidak ada kaitannya dengan 3 tadi itu topik yang lain. Nah, sebaliknya mazhab yang lain berpendapat bahwa ziarah ke makam Rasul itu adalah mandub ya dan sunnah, dan kemudian akhirnya dengan konflik ini itu membuat Muhammad bin Abdul Wahab itu diusir dari negerinya tadi. Negerinya itu sebenarnya tadi di daerah Najd tadi itu. Nanti dia diusir di situ ya. Sehingga dari sini maka kemudian apa namanya, pada tahun 1740
ya Abdul Wahab tadi meminta perlindungan dari Muhammad bin Saud tadi itu, pemimpin Bani Anzah ya, dan tinggal di Diriyah. Diriyah itu tadi masih sekitaran Riyadh tadi itu. Nah, pada tahun 1747, 7 tahun berikutnya, Muhammad bin Saud menyatakan dukungan kepada Abdul Wahab, kemudian terjadi aliansi di antara keduanya, gerakan Wahabi muncul ke permukaan sebagai gerakan dakwah dan masuk ke pemerintahan. Pemerintahan ini sekali lagi yang dimaksud belum Arab Saudi ya. Ini masih dalam bentuk katakanlah kekuasaan yang berbasiskan kepada kabilah tadi itu. Karena Muhammad bin Saud itu baru pada level pemimpin Bani Anzah tadi itu. Gitu ya. Nah, tahun 1757 Ibnu Saud mengalahkan Amir Al-Ihsa, menguasai Diriyah dan Al-Ihsa. Ini Al-Ihsa juga dekat tadi dengan daerah Najd tadi itu, dan kemudian pada tahun-tahun itu gerakan Wahabi justru mengalami stagnasi. Jadi tidak berkembang. Ya, banyak analisis, tapi posisi pada saat tahun 1757 itu kemudian mengalami stagnasi, maksudnya tidak berkembang lagi gitu pada saat itu. Nah, kalau nanti kita lihat ya Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah, Muhammad bin Saud itulah yang kemudian nanti melahirkan gitu ya, bukan melahirkan anaknya gitu ya, kan kalau yang melahirkan ibunya ya maksudnya gitu ya, jadi istrinya maksudnya. Nah, ini adalah Abdul Aziz bin Saud ya. Kita perhatikan di situ tahun kelahiran dia 1876 ya sampai 1953. Nanti dia mendirikan Arab Saudi itu tahun 1932. Jadi jaraknya cukup jauh. Begitu ya. Tetapi dari Ibnu Saud inilah, atau Abdul Aziz Ibnu Saud inilah, kemudian nanti kerajaan Arab Saudi yang sekarang itu kemudian didirikan. Makanya nanti dia akan kemudian memaklumatkan ya keturunannya nanti itu. Nanti faktanya itu ini. Nanti dia memilih salah satu anaknya namanya Saud juga gitu ya. Jadi Abdul Aziz Ibnu Saud, anaknya namanya Saud gitu ya. Yang ada di situ ya. Kemudian ada nanti secara berturut-turut ini kerajaan raja yang sekarang. Ini saya coba loncat dulu ke realitas hari ini. Nah, kita lihat di situ ada Raja Faisal, ya ada Raja Khalid, ada Raja Fat, Raja Abdullah. Sekarang kan Raja Salman nih, dari Raja Abdullah 2005 sampai 2015. Sebenarnya itu ada 2 pangeran di sini yang kemudian juga punya hak gitu ya, tahta tadi itu kalau dilihat dari sisi kebiasaan mereka. Nah, Raja Salman dari tahun 2015 itu kemudian memerintah, kemudian dia menurunkan ya tadi itu kepada Muhammad bin Salman yang kita kenal sekarang ini MBS. Nah, Muhammad bin Nayef tadi itu ya, Pangeran Nayef tadi itu sebenarnya kalau tradisinya biasanya kalau seorang raja itu biasanya adiknya, pamannya, berarti paman daripada anaknya tadi itu. Tapi akhirnya Muhammad bin Nayef yang notabene pamannya Muhammad bin Salman ini disingkirkan, dan kemudian Raja Salman itu langsung menurunkan pada anaknya gitu ya, yaitu MBS ini, Muhammad bin Salman ini. Nah, yang lain-lain ini akhirnya banyak ya, pangeran-pangeran yang lain tadi ini kadang-kadang sebagaimana konflik istana biasanya banyak perselisihan di sini. Nah, saya ingin menggambarkan realitas hari ini untuk mundur lagi ya. Abdul Aziz Ibnu Saud itu adalah bagian daripada pemimpin yang membuat satu langkah yang tadi istilahnya itu mengubah ya situasi yang berkembang begitu ya pada saat itu. Nah, maka pada tahun 1765 Muhammad Ibnu Saud tadi meninggal, ya digantikan anaknya tadi Abdul Aziz, dan kemudian dia tidak melakukan ekspansi wilayah. Ini maaf, ini ada salah ketik ya, bukan ekspandi tapi ekspansi ya wilayah. Nah, pada 41 tahun sejak kemunculan gerakan Wahabi ya tahun 1747 sampai 1788 atau 31 tahun ya 1757 tadi sampai 1788, sejak masa stagnasinya tadi gerakan Wahabi tiba-tiba muncul kembali dan kemudian menimbulkan kegoncangan di dalam daulah Islam itu sendiri. Maka dalam konteks ini kita bisa melihat pada tahun 1787 Abdul Aziz mendirikan Dewan Imaroh dengan sistem putra mahkota, menunjuk anaknya yaitu Saud tadi itu ya, yang saya tunjukkan tadi, anaknya yang pertama tadi Saud untuk menjadi putra mahkota. Nah, di gerakan Wahabi pun juga sama. Jadi nanti anak daripada Muhammad Abdul Wahab ya, Muhammad bin Abdul Wahab tadi itu juga kemudian nanti pada saat dia
meninggal, dia juga kemudian mengangkat anaknya tadi itu. Jadi ini ada satu apa namanya istilahnya duet gitu ya. Jadi yang satu sisi dari sisi pemerintahan, yang sisi dari sisi keagamaan ya, yang ada di situ. Nah ini Muhammad bin Abdul Wahab tadi, kalau mungkin nanti Anda bisa googling sendiri ya, yang ada di situ. Yang sebelah kanan itu adalah Abdul Aziz Ibnu Saud tadi itu. Jadi ketika Muhammad bin Saud tadi itu meninggal, digantikan Abdul Aziz Ibnu Saud. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup, ya. Maka kemudian mereka melanjutkan katakanlah kolaborasi yang dilakukan oleh bapaknya tadi itu, yaitu Muhammad bin Saud tadi ini. Ini beberapa foto dari Muhammad bin Abdul Wahab tadi itu. Ya, nanti ini ada banyak cerita, tapi ini hanya saya tunjukkan aja untuk membantu kita mengenali nanti siapa person tersebut. Nah, setelah itu pada tahun 1788 Abdul Aziz melakukan serangan ke Kuwait. Nah, jadi setelah dia kemudian melanjutkan bapaknya tadi itu, ya, maka kemudian dia melakukan ke Kuwait. Kuwait berarti ke utara tadi ya, masih ingat ya tadi ya. Kemudian gerakan Wahabi dengan dukungan Abdul Aziz melakukan metode baru menyebarkan mazhabnya dengan jalan peperangan yang tujuannya menghilangkan mazhab yang lain, kemudian memerangi khilafah dan menaklukkan negeri Islam yang lain. Nah, maka pada tahun 1792 Muhammad bin Abdul Wahab tadi meninggal, ya, digantikan oleh anaknya. Nah, pada saat itu para amir dari keluarga Saud ya itu menganut Wahabi dan menyerang daulah khilafah tadi. Jadi mereka semakin blended kalau bahasa ininya itu ya. Ini. Makanya nanti kalau sekarang ini nanti ada perkembangan baru terkait dengan sikap dari Muhammad bin Salman ya. Muhammad bin Salman yang lebih liberal begitu ya. Mungkin nanti orang akan bertanya-tanya apakah mereka masih dalam duet masih dalam duet yang sama atau tidak gitu kan. Nanti kita bisa analisis lebih jauh ya yang ada di situ. Nah, ini kondisi kemunculan berikutnya tadi itu. Nah, itu poin yang kedua. Itu tadi. Nah, poin ketiga, dari situlah kemudian kita bisa melihat konspirasi Inggris melawan daulah Islam itu semakin intens. Nah, hubungan Inggris dengan keluarga Saud itu sudah diketahui oleh daulah Islam dan negara-negara lain seperti Perancis, Rusia, dan Jerman ya, yang pada saat itu eksis. Ya, jangan lupa Amerika jangan ditanya, Amerika belum ada. Ya, maksudnya dalam konteks politik ya, karena Amerika baru muncul ya dalam konteks kemerdekaannya dari Inggris itu tahun 1776 ya, Declaration of Independence itu. Ya, Perancis itu menentang gerakan Wahabi karena dianggap representasi Inggris. Jadi antara mereka sendiri juga sebenarnya saling kelahi lah begitu kira-kira. Nah, dalam konteks tadi konspirasi Inggris tadi itu, khilafah pun ya itu berusaha menghentikan gerakan Wahabi tadi, tapi tidak berhasil. Ya, wali di Madinah tadi, di Baghdad, di Damaskus tidak dapat mengendalikan. Kemudian khilafah itu memerintahkan wali Mesir namanya Muhammad Ali untuk kemudian memeranginya. Nah, dari sini kita tahu tadi ya posisi Mesir tadi, Kairo tadi, mereka kemudian memeranginya. Ya, maka Muhammad Ali ini sebenarnya nanti itu adalah antek Perancis. Ya, maka pada tahun 1811 awalnya dia tidak mau, tapi kemudian dia tahun tersebut baru memenuhi permintaan khalifah karena dibujuk oleh Perancis. Karena ini terkait dengan pertarungan di antara negara Perancis dengan Inggris gitu ya, karena yang satu anteknya Inggris ya Ibnu Saud tadi itu, sementara yang ini adalah anteknya Perancis ya. Dia memerintahkan anaknya namanya Tasun untuk memerangi gerakan Wahabi. Nah, akhirnya Tasun berhasil merebut Madinah tahun 1812 ya, 1816 putra Ali yang lainnya yaitu Ibrahim itu dikirim sehingga kemudian berhasil mendesak gerakan Wahabi ke Diriyah. Diriyah itu tadi kemarin Najd tadi itu. Ya, pada April 1818 Ibrahim kemudian berhasil mengepung ya gerakan Wahabi tadi di Diriyah dan berhasil menghancurkan itu. Kalau di buku ini diceritakan sampai tidak ada bekasnya gitu ya, sehingga dalam konteks itu konspirasi Inggris melawan khilafah pada saat itu ya itu berakhir ya. Tapi ya namanya negara adidaya, dia tidak akan berhenti begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat dalam poin ketiga ini bagaimana kemudian upaya tadi itu berhasil dihentikan ya oleh khilafah. Nah, poin keempat belum selesai sampai situ. Tadi karena judul besarnya adalah negara-negara Eropa, negara Perancis itu menyerang juga daulah Islam. Jadi setelah mengalahkan gerakan Wahabi, Perancis itu mendeklarasikan dukungannya secara terbuka kepada Muhammad Ali. Sebenarnya kemarin diam-diam ya dalam arti berusaha disembunyikan. Nah, sehingga apa? Muhammad Ali pun akhirnya memisahkan diri dari khilafah. Nah, ini yang nanti terkait dengan politik separatis tadi itu ya. Nah, Muhammad Ali kemudian bergerak ya ke Syam.
ya pada tahun 1831, jadi melalui arahan Prancis tadi itu, dia berhasil kembali tadi menduduki Palestina, Lebanon dan Suriah, ya sama seperti yang dilakukan oleh tadi Muhammad bin Saud tadi itu. Kemudian sampai menyusup ke Anatolia, sudah hampir dekat gitu ya ke wilayah yang Utsmaniyah tadi itu, tapi khilafah pada saat itu tetap berusaha untuk menghadangnya, gitu ya. Nah, kemudian pada sisi yang lain, Inggris, Rusia, dan Jerman menentang Ali. Jadi kalau tadi itu Inggris ditentang oleh yang lain, sekarang gantian Perancis yang kemudian ditentang oleh yang lain, Inggris, Rusia, dan Jerman. Begitu ya. Jadi ini konstelasi politiknya pada saat itu seperti itu. Ya, sampai pada Juli ya 1840 Inggris, Jerman, Rusia itu membentuk kerjasama yang disebut dengan aliansi 4 negara, ya, Quadrilateral Alliance, ya, yang ada di situ. Jerman itu ada 2 maksudnya pada saat itu, ya. Jerman waktu itu lebih dikenal sebagai Prusia, ya, yang ada di situ. Jadi yang dimaksud 4 itu Inggris, Jerman itu ada dua entitas, kemudian Rusia. Jadi disebutnya 4, ya. Maka kemudian mereka berusaha menghentikan Muhammad Ali dan memaksanya untuk kemudian menyerahkan Suriah tadi, kan sudah sampai pergerakannya sampai Damaskus tadi itu. Nah, ini yang kemudian ya membantu ya khilafah tadi itu untuk memaksa Ali, ya Muhammad Ali maksudnya, keluar dari Palestina dan Lebanon. Jadi dari naik ke atas ke utara tadi dibalikin lagi ke selatan, begitu ya, ke Kairo maksudnya, yang ada di situ, ke Mesir. Nah, Ali akhirnya kembali ke Mesir. Nah, sayangnya khalifah masih menjadikannya sebagai wali di bawah khalifah itu sendiri. Artinya walaupun dia sudah punya track record seperti itu, tapi ternyata kemudian masih dipertahankan, gitu. Nah, ceritanya Bapak Ibu sekalian saya hentikan sampai sini. Karena babnya selesai gitu ya. Nah, saya ingin nanti kita diskusikan ya di situ. Nah, poinnya ya kita simpulkan dulu biar nanti tidak kecewa gitu. Nanti kita diskusi. Masih ada waktu ya, Kang ini ya nanti. Nah, saya ingin katakan bahwa poin pentingnya itu sesuai dengan tema kita pada malam hari ini atau di bab ini, itu memang negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Perancis, itu memang berusaha menggunakan antek-anteknya tadi itu, ya, baik anteknya Inggris tadi Ibnu Saud maupun juga kemudian Muhammad Ali tadi itu, untuk kemudian menggoncang daripada daulah Islam tadi itu. Tapi jangan lupa ceritanya masih panjang, gitu ya. Artinya apa? Maksudnya sebegitu lemahnya sebenarnya ya Utsmaniyah pada saat itu, tapi untuk kemudian menghancurkannya itu tidak mudah. Maka ini menjadi pembelajaran juga nanti pada titik tertentu. Amerika itu sebenarnya saya pernah menulis ya bahwa Amerika itu adalah the new sick man sebenarnya. Jadi sebenarnya itu pasien sebenarnya Amerika itu. Ya, tapi untuk menghancurkan Amerika tidak mudah gitu ya, karena ini negara yang memang berusaha dengan pemikiran maupun fisiknya itu artinya dengan segala sarana dan senjata yang dia punya, dia akan terus bertahan. Maka disinilah butuhnya kesabaran itu sebenarnya. Jadi poin ini itu nanti mengantarkan kita bahwa upaya-upaya itu memang nyata untuk menyerang atau merusak daulah Islam tadi itu, dan yang paling penting harus kita perhatikan itu adalah bagaimana ketika mereka memanfaatkan tanda kutip ya orang dalam tadi itu, gitu ya, dalam konteks untuk menghancurkan maupun juga orang luar dalam konteks untuk kemudian melemahkan tadi itu. Ya, saya kira itu ya sementara ya, biar nanti ceritanya langsung cut ini. Nah, nanti sekali lagi jangan lupa ini sengaja saya cut karena saya sudah yakin Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat sudah baca ya. Jadi wah, ceritanya sudah tahu nih. Jadi ini saya hanya memberikan sedikit tambahan informasi saja untuk menggambarkan bahwa setelah pertemuan kedua kemarin ya, pertarungan dalam konteks hak dan batil itu termanifestasi pada upaya kedua negara Eropa ini, Inggris dan Prancis, dalam menyerang daulah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita baru mendengarkan ya pemaparan dari Al-Ustaz guru kita berkaitan dengan sejarah ya, tahapan-tahapan proses yang dilakukan oleh Barat, terutama Eropa, dalam mengupayakan runtuhnya khilafah. Jadi prosesnya memang bukan sehari dua hari, karena memang tidak mudah juga untuk menghancurkan satu peradaban yang sudah belasan abad yang berjalan. Alhamdulillah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan berkaitan dengan diskusi atau telaah kita hari ini,
upaya Barat yang mewujudkan khilafah. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung raise hand bertanya kepada guru kita Ustaz Rian, atau kemudian bisa melalui kolom chat bertanya, nanti akan kita bacakan pertanyaan selagi memang ini cukup waktunya ya, akan kita tampung semua pertanyaan. Kita tunggu ya Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan. Kemudian ini Ustaz sudah ada masuk pertanyaan. Ya. Dari kolom chat kita. Mau dibantu, Mas? Iya. Ini Ustaz, pertanyaannya dari Pak Rahmat ya, atau mohon maaf kalau salah, Mas Rahmat Kurnia Al-Fatih. Apakah Syarif Hussein, Ustaz? Apakah Syarif Hussein adalah anak dari Muhammad Ali, Gubernur Mesir yang tadi? Jawabannya tidak. Nah, silakan nanti didalami itu. Jadi apa namanya? Itu dua yang berbeda sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apa namanya sejarahnya itu. Saya kira itu aja yang paling apa namanya paling utama ya dari ini. Ya. Oke. Kemudian ini Ustaz, dari pertanyaan selanjutnya, ya mohon maaf ya, saya konfirmasi lagi Mas Rahmat bahwa beliau menjawab ini tidak ada hubungan langsung ya. Beliau Syarif Hussein bahwanya adalah anak dari Muhammad Ali ya. Tapi bukan petinju ya. Ya, jadi kalau nanti sedikit ditambahkan ya dari nanti silakan di googling lah ya. Jadi Syarif Hussein itu apa namanya dari Bani Hashim sebenarnya keturunannya tadi itu ya. Kalau nanti didetailkan ya itu dari keturunan ke-37 Salam dan Murniah ya yang ada di situ. Jadi apa namanya itu dia apa namanya diangkat ya menjadi wali ya di Mekah ya oleh kekhalifahan Utsmani tadi itu. Ya, jadi nanti selebihnya silakan nanti bisa di googling, tapi bukan terkait dengan tadi apa namanya Muhammad Ali yang di Mesir itu ya yang ada di situ. Silakan itu tambahan aja, enggak nanti silakan di apa namanya di detailkan ya yang ada di sini. Oke, berarti sudah ditangkap ya Ahmad atau Pak Ahmad Kurniawan ya. Kemudian dari Mbak Dewi atau Bu Dewi, mohon maaf kalau salah, apakah Wahabi sampai saat ini masih ada, Ustaz? Kemudian kalau masih ada, eksis bagaimana sepak terjangnya? Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan pendek tapi panjang ya jawabnya. Saya coba pendekkan aja ya biar nanti apa namanya bisa diskusi lebih dalam. Jadi yang pertama Bu Dewi, Wahabi itu sebenarnya kalau melihat tadi ya genealogi istilahnya. Genealogi itu artinya apa namanya silsilah ya yang kemudian tadi menjadi semacam apa namanya komitmen ya antara kedua belah pihak ya dari sisi politik tadi Muhammad bin Saud gitu ya, kemudian nanti anak keturunannya tadi itu ya, kemudian juga dengan Muhammad Abdul Wahab tadi itu sebenarnya masih kalau dilihat dari sisi bagaimana mereka melakukan pengembangan itu. Paling tidak kita bisa melihat faktanya hari ini ya dengan berbagai bentuk tentu saja tadi transformasi yang kemudian nanti kita kenal. Sebenarnya sekarang itu dengan apa yang sekarang disebut dengan gerakan Salafi itu. Karena Salafi dalam konteks ini terlepas dari ada varian ya, tadi ada macam-macam begitu ya yang ada di situ. Itu sebenarnya akarnya nanti ke situ. Begitu ya. Jadi kalau dalam konteks dengan Wahabi sebenarnya dia adalah transformasi apa namanya Wahabi yang kita kenal dahulu gitu ya. Wahabi ini sekali lagi merujuknya kepada Muhammad bin Abdul Wahab tadi itu ya. Sementara kalau Salafi sekarang kan terus kemudian berjalan tadi itu ya, dan kemudian dia tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dengan Arab Saudi, gitu ya, dengan Arab Saudi tadi itu. Makanya dalam banyak apa namanya katakanlah gerakan mereka yang tadi dalam bentuk dakwah begitu ya, mereka kemudian menyebarkan pemahaman mereka, karakter yang tadi itu yang apa namanya cenderung untuk kemudian menyerang pihak lain tadi itu sebenarnya
mewakili daripada karakter Wahabi yang sebelumnya tadi itu. Cuman mungkin tentu dengan berbagai kondisi yang berbeda hari ini begitu ya. Ada beberapa semacam kalau kita sebut sebagai adaptasi lah gitu. Tapi sebenarnya akar pemikirannya itu tetap tidak jauh ya, berbeda. Tentu kalau kemudian nanti ada pengembangan itu bukan hal yang aneh ya. Artinya pemikiran itu kan terus berkembang ya yang ada di situ. Tapi yang paling penting sebenarnya asasnya tadi itu begitu ya. Tetapi kadang-kadang dalam banyak case ya, banyak kasus itu kadang-kadang mereka tidak mau dikait-kaitkan gitu ya. Nah itu persoalan yang lain ya. Kalau menurut saya itu tidak tidak menghilangkan realitas adanya relasi antara kemudian apa yang menjadi pemahaman Wahabi sampai kemudian ke apa yang mereka sebut dengan Salafi hari ini. Ya, itu poinnya di situ. Saya kira dari Bu Dewi ya. Mungkin secara singkat untuk menjawab tiga pertanyaan tadi itu. Itu mungkin Mas Idin. Untuk Bu Dewi. Berarti Ustaz, kalau memang hari ini tadi barusan Ustaz katakan bahwa mereka masih ada hubungan, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan dari asatidz mereka yang mengatakan bahwa beda Wahabi dengan Ustadz Abdul itu kan ada ya poin itu sebenarnya tadi saya bilang tadi itu tidak menghilangkan ya. Kalau namanya pengembangan kan sebenarnya tidak hal yang aneh begitu ya. Jadi artinya varian-varian pemikiran itu. Tapi yang saya ingin tekankan tadi itu adalah kerangka berpikir tadi itu, bahwa bagaimana kemudian apa yang mereka kembangkan sejak ketika Muhammad Abdul Wahab tadi itu melakukan tadi pengembangan pemikiran. Ya kita tahu di dalam buku ini di Kaifah Hudimat kan juga dijelaskan Muhammad bin Abdul Wahab ini kan juga seorang mujtahid begitu ya, yang kemudian Hambali mazhabnya awalnya, kemudian dia melakukan tadi ijtihad untuk beberapa hal yang lain, dan kemudian tadi menjadi sebuah gerakan dakwah yang ada up dan down gitu ya, ada yang pada fase tadi stagnasi tadi itu, terus kemudian nanti muncul lagi itu. Nah ketika kemudian ada transformasi ini kan tadi ada tahapan tadi tadi masing-masing di antara Ibnu Saud sebagai politisinya, sementara kemudian ada dari golongan Wahabi yang kemudian tadi menjadi istilahnya penerus gitu ya, itu kemudian berkolaborasinya tetap. Ya, makanya nanti pertanyaan yang menarik itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan di awal tadi itu, kok Muhammad bin Salman kelihatannya kelihatannya agak berbeda ya. Buktinya salah satunya banyak kemudian ulama-ulama Saudi yang sebenarnya berafiliasi kepada Salafi tadi itu justru kemudian banyak yang mengalami penangkapan tadi itu gitu ya. Artinya ini ada sesuatu yang sedang dinamika yang sedang terjadi di situ. Tapi sebagai satu gerakan ya keagamaan tadi itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan itu Salafi dengan Wahabi itu. Kalau masalah tadi istilahnya penolakan itu saya kira sesuatu yang biasa lah. Ya maksudnya mungkin nggak mau dikait-kaitkan, itu sebuah hal yang biasa untuk mencoba istilahnya itu eksiskan dalam konteks melakukan tadi sesuatu yang seolah-olah baru, padahal sebenarnya itu bukan hal yang baru sebenarnya. Gitu yang ini. Oke. Cuma berikutnya ya nih, masih ada, cuma sebelum kita masuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Karena berangkat dari upaya mereka menerapkan pandangan mazhab mereka, maksudnya coba kita tarik dari dulu hingga yang sekarang tadi berkaitan dengan pertanyaan ini tadi, bahwa mereka juga nggak mau dikatakan gerakan yang melawan khilafah. Nah, kemudian kalaupun kita konfirmasi dengan yang sekarang lah ya, kawan-kawan yang mengatasnamakan Salafi tadi, ketika ditanya tentang khilafah juga jawabannya agak kurang tegas ini, Pak. Nah, jadi mendukung enggak, menolak juga takut juga nih kayak ini. Ya, itu yang kemudian kalau menurut saya sebenarnya tadi
saya melihat ada kan sebagian mereka kan sebenarnya punya pendapatnya itu adalah bagaimana kemudian mereka melihat khilafah itu sebagai apa namanya Imam Mahdi. Jadi artinya mereka itu dalam posisi kemudian menunggu begitu ya, tidak dalam konteks memperjuangkan hal tersebut begitu ya. Tetapi kemudian yang paling harus digarisbawahi sebenarnya mereka tidak bisa melepaskan eksistensi tadi Arab Saudi itu. Makanya kalau kita menyebut Arab Saudi itu harus dengan kesadaran gitu ya. Maksudnya kesadaran itu dengan kesadaran di belakang Arab itu ada maknanya gitu. Maknanya itu bukan hanya sekedar nama saya, tetapi disebut dengan kemudian tadi ya luka kalau dari umat Islam ketika memisahkan dari khilafah dari sisi ini mereka lebih dalam konteks ini mengambil sikap yang seperti tadi, maksudnya khilafah atau khalifah itu bagi mereka sesuatu yang sifatnya apa namanya tadi Imam Mahdi dan tidak menjadi sesuatu yang semacam tadi apa namanya membutuhkan upaya begitu ya, karena itu sudah pasti kan nanti akan datang yang di situ. Tetapi kalau nanti dikaitkan dengan sejarah, karena tadi ada hubungan ya antara Wahabi dengan kemudian Ibnu Saud tadi itu, maka itu yang kemudian sebenarnya gagal kalau menurut saya untuk kemudian di apa namanya istilahnya diakui gitu loh ya, karena faktanya Arab Saudi itu berdiri di atas tadi apa namanya separatisme dari khilafah itu sendiri. Makanya di dalam tulisan saya yang tadi saya apa namanya sebut di awal tadi itu, saya bilang Arab Saudi itu adalah tragedi karena didirikan di atas dua tadi itu dua luka tadi itu. Yang satu itu adalah konspirasi Inggris yang pertama terkait dengan apa namanya Syarif Hussein tadi itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Ibnu Saud tadi itu, sehingga pada saat nanti dia tahun 1932 itu di apa namanya dirikan begitu ya Arab Saudi itu sampai sekarang ya kalau dalam konteks ini, maka itu tidak akan pernah bisa dipisahkan begitu. Jadi maksud saya begini, seorang yang muslim yang mempelajari tentang ini harus open mind gitu loh. Jadi jangan kemudian begini, ya kan Arab Saudi itu kan apa saudara kita, bukan itu persoalannya gitu ya, tetapi adalah fakta sejarahnya itu tidak boleh kemudian dikaburkan apalagi dikuburkan seolah-olah kemudian representasi daripada dunia Islam itu sekarang adalah Arab Saudi. Saya kira tidak di situ gitu ya. Demikian juga terkait dengan tadi apa katakanlah penopang dari sisi mazhabnya itu sendiri yang terkait dengan gerakan Wahabi maupun juga dalam konteks tadi itu ya apa namanya Salafi yang sekarang dengan berbagai variannya maksud saya ya yang ada di situ. Itu saya kira Mas. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau bicara teman-teman gerakan yang lain memang nggak akan sudah Ustaz. Iya, iya. Karena punya pandangan masing-masing ya. Cuman yang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Mufida. Negara mana yang mengusung nasionalisme sebagai senjata untuk menghancurkan daulah khilafah? Bagaimana cara? Ya. Bagaimana ya nanti kita akan lihat itu sebenarnya kaitannya dengan nasionalisme itu nanti di bab berikutnya ya, nanti di apa namanya di topik berikutnya itu di buku itu nanti digambarkan, tetapi yang paling getol itu sebenarnya adalah nanti terkait dengan Inggris sebenarnya, karena Inggris ini yang kemudian nanti melakukan berbagai upaya gitu ya untuk memasukkan gitu ya racun daripada dalam bentuk ya tadi ya bahwa apa yang kemudian seseorang atau sekelompok orang itu harus apa namanya istilahnya agungkan gitu atau yang dimuliakan begitu, itu bukan lagi pada persoalan ikatan yang disebut dengan ikatan akidah gitu ya, atau mungkin lebih jauh lagi itu ikatan yang sifatnya itu ideologis ya, yang sifatnya mabdaiyah tadi itu. Nah, Inggris tahu betul ya, makanya jangan lupa di pertemuan sebelumnya saya mengutip pernyataan dari apa namanya ini Lord Curzon ya, Menteri Luar Negeri Inggris, yang kemudian intinya dia mengatakan begini, kita sudah kemudian menghabisi gitu kira-kira apa namanya Turki ya, dalam konteks tadi Republik Sekuler Turki itu ya yang didirikan tadi itu. Kenapa? Karena kita sudah kemudian menghancurkan Islam ya dan khilafah gitu. Artinya apa? Bahwa
apa namanya, nasionalisme termasuk Turki ya sebagai satu bangsa itu kemudian dimunculkan begitu. Nah, itu tidak lepas daripada kemudian tadi upaya-upaya konspiratif ya yang kemudian dilakukan oleh Inggris pada satu sisi, nanti dengan melakukan berbagai provokasi-provokasi tadi itu gitu ya. Jadi dalam konteks tadi politik begitu ya, dalam arti bahwa negara-negara itu didorong untuk merdeka, termasuk Arab Saudi sendiri. Arab itu kan beda dengan Turki, gitu kira-kira, gitu ya. Sehingga dari situlah racun-racun tadi itu ditebarkan gitu. Nah, pada sisi yang lain, internal kaum muslimin itu kemudian mengalami berbagai kemunduran dalam konteks berpikir tadi itu, gitu ya. Sehingga kemudian tadi Arab itu bangga dengan kearapannya, Turki itu dengan bangga nanti, maksudnya internal daulah itu kemudian juga mengalami kondisi yang sama, yang nanti itu dipelopori oleh gerakan apa namanya Turki muda itu begitu ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya membuat tadi apa namanya istilahnya Turki itu kemudian akhirnya menjadi entitas negara bangsa akhirnya gitu. Itu poinnya di situ. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nanti yang paling peran punya tadi upaya secara sistematis itu Inggris sebenarnya. Karena jangan lupa Inggris saat itu adalah sebagai apa negara adidaya yang menggeser ya khilafah ya Islam atau khilafah Utsmaniyah pada saat itu gitu ya. Sehingga dari sini nanti kita akan bisa memahami kenapa kalau kita bicara nanti tentang konstelasi internasional itu pasti nanti akan membicarakan siapa yang kemudian menjadi apa adidaya itu. Nah, dalam konteks itu adidayanya adalah daulah Islam tapi kemudian digeser oleh Inggris tadi itu, dan kemudian akhirnya Inggris bisa menggunakan cara tadi itu. Termasuk nanti dalam topik berikutnya ya, tapi ini saya bahas secara umum dulu ya, termasuk ketika kemudian nanti ada gerakan-gerakan yang dimulai di apa namanya Beirut ya untuk apa namanya upaya melakukan tadi penanaman tadi itu ya, sehingga kemudian nanti muncul apa yang disebut dengan tadi itu istilah kalau dalam kita itu sering dianggap sebagai hadis ya, hubul waton minal iman. Itu sebenarnya adalah slogan atau tagline mungkin ya kira-kira kalau sekarang itu kira-kira yang itu sebenarnya di apa buat oleh apa satu majalah ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh, tapi intinya adalah satu majalah yang itu dipelopori sebenarnya oleh orang-orang Nasrani ya pada saat itu, sehingga seolah-olah kata-kata itu atau kalimat itu menjadi wakil ya daripada tadi nasionalisme yang sedang disebarkan pada saat itu gitu ya di seluruh dunia sebenarnya. Tapi yang paling awal untuk apa kalau secara politik itu eksperimen politiknya itu adalah ketika diterapkan di khilafah Islam yang akhirnya melahirkan Turki ya. Maka Turki itu basisnya nasionalisme ya. Kemudian yang kedua contoh yang paling konkret ya Arab tadi itu, Arab Saudi dengan nasionalisme Arabnya tadi itu siapa Bu ini Ibu ya, Bu Mufidah ya tadi ya, apa negara yang menggunakan, dan itu kategorinya nanti adalah perang pemikiran tadi itu ya, dari dua jenis perang tadi itu yang kemudian nanti disusul dengan perang tadi perang fisik tadi itu. Jadi sekali lagi yang saya singgung di awal tadi antara perang pemikiran dengan perang fisik ya, dalam konteks Islam itu nanti jihad fisabilillah itu pasti nanti akan terus berjalan ya, banyak artinya dulu kini dan nanti. Jadi saya tidak setuju kalau kemudian banyak orang yang mengatakan oh sekarang ini apa yang paling penting itu peace gitu ya. Yang penting itu damai, yang penting ini enggak akan itu, karena itu alamiahnya pasti nanti tidak akan begitu, karena pasti kemudian nanti akan ada benturan-benturan yang kemudian terjadi. Mungkin kalau Ibu Bapak mengikuti apa kajian kitab yang lain ya, mungkin oleh Ustadz Farid ya kalau nggak salah itu kan ada ya waktu membahas tentang apa namanya clash of civilization gitu ya, jadi perbenturan peradaban itu nanti pasti akan ada tadi dua model tadi, model yang pemikiran tadi itu, kemudian nanti yang model perang fisik tadi itu ya. Makanya kemudian ada gium apa namanya civis pacis parabellum itu, jadi kalau ingin pasis, ingin damai, maka siap-siap perang. gitu ya. Jadi kalau ingin damai nggak kemudian siap perang, nanti kalau diserang orang dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. gitu kan. Artinya disitulah kemudian kita harus memahami bahwa secara alamiah manusia itu pasti kemudian akan menggunakan pikirannya dan juga fisiknya. Gitu ya. Bentuk representasinya itu ya tadi pikirannya itu benar atau salah, begitu ya. Kemudian yang kedua fisiknya kuat atau tidak dalam konteks perang tadi itu gitu ya. Jadi kalau
apa namanya Muslim itu lebih disukai ya, kata Rasul itu Muslim yang kuat daripada Muslim yang lemah, itu sebenarnya sudah memang harusnya begitu gitu ya. Jadi tidak ada kemudian kebalikannya lebih disukai Muslim yang lemah gitu, tidak ada gitu ya. Yang ini karena itu nanti terkait dengan banyak aspek termasuk perang, karena perang itu nanti membutuhkan orang-orang yang kuat kan nanti selain orang-orang yang cerdas gitu, antara kombinasi orang yang cerdas dengan orang yang kuat itu nanti akan membentuk satu kesatuan strategi yang handal ya, dalam konteks nanti pembahasannya itu di siasah harbiah ya, politik perang. Nah gitu. Tapi ini bukan kita bahas itu ya. Nanti itu ada bab tersendiri. Baik itu Mas, kira-kira Iya, kita lanjut cukup ya. ya untuk Bu Mufida ya, yang tadi ya. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan belum selesai gitu aja, nanti tanya lagi. Pokoknya ini jangan selesai, kalau selesai nanti selesai semua. Ya mudah-mudahan pemahamannya bisa sedikit banyak bertambah yang ini. Ya, Nanti bisa ini. jawab Ustaz. Ya, beliau nangkap pertanyaan dan tadi jawaban dari Ustaz. Kemudian dari Mbak atau Ibu Neneng ya, mohon maaf kalau salah. Apa yang menyebabkan gerakan Wahabi stagnan tadi, Ustaz? Kalau Ustaz sampaikan begitu. Ya, kalau di buku ini sebenarnya memang tidak dijelaskan ya tentang apa sih gitu ya yang kemudian apa namanya membuat mereka itu apa namanya stuck gitu ya dalam arti gerakannya. Tapi patut diduga ya kalau dianalisis itu sebenarnya kan setelah apa namanya Muhammad bin Saud tadi itu mendapatkan apa namanya istilahnya itu ini apa namanya semacam inilah gitu ya kekuatan ya, karena stagnasi itu kan tadi terjadi manakala kemudian mereka sudah apa namanya istilahnya tadi ya Ibnu Saud tadi itu tahun 1757 tadi itu ketika mereka itu sudah apa menguasai diriyah tadi itu ya, jadi mereka belum apa namanya belum ada semacam planning pada saat itu begitu ya untuk kemudian mengembangkan lebih jauh lagi. Jadi pikiran mereka hanya berpusat di Diriyah atau bagian dari Najd tadi itu ya yang sekarang menjadi ibu kota, karena banyak orang yang bertanya kenapa sih ibu kota kok ada di Riyadh gitu. Itu sebenarnya nanti pertanyaan historisnya itu di situ apa bisa dijawab ya. Kenapa kok ibu kotanya nggak di Mekah misalnya gitu atau di Madinah misalnya begitu ya. Kan Madinah ibu kota juga gitu ya. Jadi tidak kalah keren ya Madinah itu IKN sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa gitu ya bahwa Madinah itu IKN gitu ya bagi daulah Islam apa yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu poinnya sehingga kemudian nanti stagnasi itu bisa diduga lebih banyak karena tadi mereka mungkin merasa cukup dengan apa yang mereka sudah capai di tahun-tahun itu dan kemudian mereka ya stuck aja karena memang pemikiran yang sifatnya lebih apa namanya mendasar lagi tidak dikembangkan begitu ya oleh tadi itu apa namanya oleh Muhammad Abdul Wahab tadi itu. Nah, baru nanti setelah kemudian siapa Muhammad Ibnu Saud tadi itu meninggal, kemudian digantikan oleh putranya tadi Abdul Aziz apa namanya apa namanya Muhammad Ibnu Saud tadi itu, maka baru lagi muncul lagi itu pikiran itu muncul tadi apa ekspansi tadi itu. Jadi ini nanti sebenarnya kaitannya dengan saya kira lebih banyak kepada visi dalam konteks pengembangan gerakan maupun juga kekuatan itu. Jadi kalau sebuah gerakan atau sesuatu kekuatan itu berusaha untuk dikembangkan, sebenarnya dia nanti akan menjadi dinamis. Tapi ketika kemudian dia merasa cukup ya sudah stuck aja di situ ya, dan mungkin tidak akan ada pergerakan yang berarti. Artinya bukan berarti tahu-tahu gerakan itu tidak ada, bukan ya. Tapi yang dimaksud stuck itu artinya dia mandek aja di situ, tidak apa namanya usaha untuk mengembangkan pengaruh di luar wilayah yang sudah mereka kuasai tadi di Najd tadi itu. Itu mungkin ini Mas dari ini. Oke, cukup jelas ya. Ini kayaknya masih banyak ya pertanyaannya ya. Masih kita jawab kan? Masih Ya, waktunya? siap masih. Kalau kemudian dari pertanyaan, kalau Bu Dewi kita keep dulu ya, karena sudah masuk pertanyaan pertama. Ke ini yang agak baru ya. Dari Ibu Hasna Johan yang paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kelompok Wahabi ini nantinya akan diperangi, Ustaz? Karena ajarannya tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini gimana pandangan Ustaz? Iya.
Jadi poinnya itu sebenarnya tentu tidak dalam konteks fisik dulu ya. Tentu harus ada proses dakwah. Karena kan kemudian dalam konteks ajaran Islam itu kan nanti sesama saudara Muslim ya, selama dia itu adalah saudara kita, tentu saja yang paling penting itu adalah proses dialog gitu ya. Jadi proses untuk melakukan dakwah. Pada titik tertentu apakah mungkin? Ya mungkin saja pada titik tertentu ketika situasi dan kondisi itu kemudian berubah, tidak ada yang tidak mungkin ya di dalam politik itu begitu ya. Jadi artinya apa? Kelak ya ke depan begitu ya, kalau kemudian khilafah itu insya Allah biiznillah itu akan berdiri ya, biwaktin qorib ya gitu ya, biaidina dengan tangan-tangan kita insya Allah begitu ya. Maka ya apa yang mereka harus yang kita lakukan pada saudara-saudara kita itu ya tadi intinya mendakwahi gitu ya, agar jangan sampai kemudian mereka menjadi seolah-olah entitas yang terlepas ya dari kaum muslimin. Ini beda tentu saja kasusnya dengan kemudian tadi Ahmadiyah misalnya. Kalau Ahmadiyah kan jelas-jelas sudah ada di luar Islam. Kalau mereka kan sama dengan kita Muslim, tapi perbedaan tadi kalau dirunut dari sisi mazhab sebenarnya ya tidak akan jauh-jauh lah dari apa yang disampaikan tadi dari Hambali, kemudian dari Wahabi itu sendiri. Saya kira itu sesuatu yang biasa lah begitu. Jadi tinggal persoalannya bagaimana visi khilafah nanti untuk menyatukan gitu kelompok-kelompok tadi. Menyatukan itu bukan berarti membubarkan mereka, tapi selama mereka kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya konstruktif gitu ya, tentu itu menjadi tugas dari negara nanti untuk mengatur keragaman. Nah, itu bahasanya keragaman kelompok yang ada di dalam daulah Islam. Jadi visinya ini visi negarawan. Jadi bukan visi untuk menghancurkan gitu ya, karena ya mereka itu adalah saudara-saudara kita begitu ya. Jadi poinnya itu saya kira Bu siapa tadi Mas Azam? Yang bertanya tadi? Bu Johan. Bu Johan ya yang ada di situ. Ya, jadi itu ya, karena ajarannya ada yang tidak sesuai. Kalau yang ada yang tidak sesuai ya nanti tentu di situ ada proses dakwah, dan di situ ada proses bagaimana kemudian tadi ya kuatu dalil itu kemudian dilakukan. Tapi kalaupun ada perbedaan, selama perbedaan itu masih dalam kerangka syar'i tadi itu ya nanti kita akan tetap berikan ruang lah begitu kira-kira. Jadi harapannya ke depan itu umat Islam itu mengambil pelajaran ya dari apa yang sudah terjadi pada hari ini gitu ya. Energi kita ini banyak yang habis ya kalau kita merunut ke belakang gitu ya, untuk kasus Indonesia itu tahun-tahun 70-an begitu ya, itu masalah kunut tidak kunut saja itu bisa menghabiskan energi sedemikian rupa begitu ya. Artinya apa? Tentu untuk masalah-masalah yang sifatnya strategis ya kita akan lakukan satu proses komunikasi begitu ya, untuk proses-proses yang sifatnya nanti fikih atau kemudian yang nanti ada proses dialog. Di situ saya kira landasan utamanya tetap kekuatan dalil tadi itu, untuk mengambil pendapat mana yang kira-kira nanti bisa dijadikan sebagai rujukan dan mana yang kemudian dianggap sebagai pendapat yang lebih lemah begitu ya. Dan artinya kita dorong umat itu untuk cerdas gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu mungkin Bu siapa Johan tadi ya, Bu Hasna Yohan. Tapi sepertinya yang memang kita harus pahami kan, supaya ini tidak terjadi kasus yang kedua kali ya kan, bahwa mereka nanti dijadikan duri dalam daging menyerang daulah khilafah ketika dia tegak. Nah, itu yang harus tadi maksud saya, adanya kemudian pemahaman selain itu kan tadi yang saya katakan, pemahaman secara secara syar'inya begitu ya. Nah, kalau dalam konteks secara politisnya, secara siasinya, tentu kita harus kemudian tadi letakkan sejarah tadi itu dengan tepat ya. Artinya bahwa fakta sejarah itu tidak perlu kita istilahnya kita tolak begitu. Maksudnya kita tolak itu begini, bahwa sejarah yang kelam seperti itu adalah bagian daripada proses pembelajaran ibroh tadi itu. Artinya begini, kita nanti tentu saja harus memberikan satu wawasan tentang sejarah tadi itu ya, terlepas apapun ya, namanya perbedaan itu kan nggak akan ada habis-habisnya begitu. Tapi selama kemudian nanti kita masuk pada wilayah-wilayah seperti misalnya koreksi tentang sejarah yang dibangun oleh Arab Saudi itu secara politik terbuka gitu ya. Artinya kita semua harus membayangkan bahwa dunia hari ini itu
mungkin saja kemudian pada waktu yang akan datang gitu ya, itu akan berubah. Begitu ya, berubah dalam pengertian ada konstelasi baru, ada kemudian relasi baru dan seterusnya. Itu yang membuat orang nanti akan tadi beradaptasi dengan pemikiran yang baru tadi itu. Pemikiran baru itu artinya pemikiran yang memang nanti akan menjadi pemikiran yang terkuat ya di tengah-tengah masyarakat Muslim khususnya, maupun interaksi mereka dengan berbagai kelompok tadi itu. Jadi saya kira di sini tidak ada masalah kalau menurut saya dari perbedaan-perbedaan itu, termasuk dalam konteks potensi ya gitu ya. Tapi yang jelas kita tidak perlu mencurigai mereka begitu ya. Tetapi tentu yang paling penting sebenarnya kita ini harus banyak berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang masih kategorinya itu adalah kelompok Muslim ya. Tentu komunikasi ini adalah prakondisi ya. Tentu tidak semua persoalan akan selesai dengan komunikasi. Tapi memang ada pada titik tertentu itu kemudian nanti berbagai katakanlah situasi dan kondisi itu yang harus kemudian nanti sama-sama dibangun lah, begitu kira-kira begitu. Itu saya kira mungkin untuk agak lebih teknisnya. Jadi ini. Alhamdulillah. Berarti ini masih ada pertanyaan dua lagi nih, Pak. Ya, silakan. Nah, ini sesi atau kesempatan kedua dari Mbak Dewi dan Mas Ahmad ya. Kalau Mbak Dewi tadi menambahkan pertanyaannya, mereka cenderung menolak bahwa mereka itu Wahabi karena mereka merujuk kepada Syekh Utsaimin, bin Baz dan Albani. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini, Ustaz? Ya, itu yang tadi saya bilang perkembangan tadi, ya kan Muhammad Abdul Wahab tadi kan sudah meninggal. Seiring dengan perkembangan waktu kan para ulamanya juga kader-kadernya lah gitu kira-kira, itu kan juga sudah berkembang begitu ya. Jadi artinya apa? Tentu ketika murid-muridnya ini kemudian mengalami istilahnya tadi kondisi yang baru, kemudian mereka juga memiliki satu katakanlah pokok-pokok pikiran yang mereka susun ya, tetapi itu tidak menghilangkan tadi itu benang merah tadi itu. Yang paling pokok itu sebenarnya itu gitu. Jadi kalaupun mereka tidak mau disebut jadi nggak apa-apa gitu kan. Ini kan masalah persepsi. Kita tidak mungkin mengatakan gini, oh ya sesuai dengan persepsi Anda, kan tidak begitu gitu. Yang kita ingin tekankan itu adalah bahwa kalaupun kemudian mereka tidak mau disebut dalam konteks ini akar, atau saya menyebutnya tadi dengan istilah genealogi tadi. Genealogi itu artinya tadi silsilah pemikirannya tadi itu tidak ada masalah gitu. Maksudnya tidak perlu kita harus kamu harus ini sesuai dengan enggak juga gitu ya. Ya silakan aja kalau mereka nggak mau disebut bagi kita juga no problem gitu ya. Yang paling penting kan ini persepsi gitu ya. Persepsi itu dibangun dari fakta-fakta yang ada tadi itu, sehingga ketika kemudian fakta-faktanya itu memang sesuai dengan apa yang kemudian kita yakini, ya kita tinggal ini saja, tinggal kita komparatifkan saja nanti antara apa yang kemudian terjadi hari ini ya dengan apa yang sudah terjadi pada masa yang sebelumnya. Maksudnya dalam kaitannya dengan keberadaan pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tadi itu. Saya kira di situ aja sebenarnya, tidak perlu kita istilahnya bahas lebih jauh. Kalau mereka menolak ya biarin aja, itu kan ini sama seperti kalau Anda setuju khilafah atau tidak. Saya setujunya itu khalifah itu Imam Mahdi, nanti nunggu aja misalnya begitu kan. Kita tinggal nunggu, yang penting sekarang misalnya dakwah tauhid misalnya. Ya itu enggak ada masalah gitu. Maksudnya tidak ada masalah, silakan aja, itu kan keyakinan mereka. Kita tidak bisa kemudian memaksa mereka untuk mengikuti apa yang menjadi pemahaman kita. Tapi yang paling penting tadi itu proses dialognya itu terus kemudian harus dibuka begitu ya, terutama pada para pimpinan-pimpinannya, karena jangan sampai kemudian nanti ibaratnya begini, mungkin belum ada dialog lebih dalam, atau mungkin sudah tapi masih banyak hal-hal yang tidak sama. Nah, nanti di bawah akhirnya malah banyak ini istilahnya konflik gitu ya. Saya kira jangan sampai terjadi begitu ya, karena pada hakikatnya kita harus sama-sama menjaga agar tubuh umat ini menjadi kuat. Kuat itu dalam arti karena mereka bersaudaranya itu karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini sih saudara tapi gitu. Nah, tapinya ini yang yang tidak boleh gitu ya. Dari situlah kemudian saya kira proses
tadi dialog yang lebih dewasa, lebih cerdas, itu harus ini. Skala prioritasnya mana begitu ya, sehingga kita tidak berdiskusi nanti tentang hadis ahad misalnya. Nggak selesai-selesai nanti. Itu saya kira Mas Hazar, dan ini untuk Bu Dewi ya, itu kira-kira. Kalau Mas ini tadi siapa namanya? Mas Rahmat ya? Ya, ini mengkonfirmasi pertanyaan sebelumnya juga Ustaz terkait dengan figur Syarif Hussein Ustaz. Ya, jadi kalau secara sejarah ya, kan tadi saya sudah katakan, jadi Inggris itu kan melihat gitu ya bahwa setelah kemudian tadi mereka bisa melepaskan gitu ya Hijaz, jangan lupa ya Hijaz ya, belum Arab Saudi gitu ya. Jadi setelah berusaha mereka berhasil melepaskan Hijaz tadi itu ya, maka kemudian dia maksudnya Syarif Husain itu sekali lagi kan wali kan, dia tanda kutip ya selevel gubernurnya gitu, tapi mungkin istilah gubernur juga nggak tepat juga ya, pada tahun 1916 tadi itu sampai 1924 itu ya. Jadi dia kemudian mengklaim tadi ya dirinya sebagai khalifah tadi itu begitu ya. Nah kemudian mengapa gagal yang menjadi khalifah? Ya tentu saja karena kekuasaannya tadi itu dia kan tidak diakui secara keseluruhan gitu ya. Bagi Inggris dia itu hanya sekedar mainan aja gitu ya, mainan dalam arti itulah sebenarnya hinanya seorang Antek itu di situ sebenarnya kalau kita memahami gitu ya. Ya dia hanya menjadi korban permainan politiknya Inggris tadi itu agar kemudian melepaskan diri dari khilafah yang sesungguhnya. Karena khilafah yang sesungguhnya itu kan baru diruntuhkan atau baru dihapuskan tahun 1924 begitu ya. Jadi pada saat itu kan dia mengklaim ya dirinya sebagai khalifah, tapi kemudian tidak ada yang mendukung secara secara bulat begitu ya. Ada saya kira dari sini kemudian dukungan itu menjadi lemah begitu ya. Nah sehingga akhirnya kemudian yang terjadi dia kemudian karena tidak lama tadi itu Ibnu Saud kan menyerang kan tadi itu ya tahun 1924 itu, sehingga akhirnya ya dia dipaksa untuk turun tahta tadi itu ya. Kemudian akhirnya dia menyerahkan tadi kekuasaannya pada putranya Ali ya yang dari Hijaz tadi itu. Kemudian dia lari ke Aman gitu ya, yang sekarang ini kita kenal dengan ibu kota dari Yordania ya, yang ini, karena Yordania itu sebenarnya dulu bagian daripada Hijaz itu sendiri ya, yang tadi menjadi wilayah daripada kaum muslimin tadi itu gitu. Itu sebenarnya di situ. Jadi kalau sikap ulama secara umum ya mereka kan tidak melegalisasi itu, karena khalifah yang sesungguhnya kan masih di sana gitu, masih di sana. Itu artinya Istanbul tadi itu ya yang menjadi pusat, tapi karena sudah diruntuhkan tadi itu tidak otomatis dia ini, karena faktanya itu dia tetap hanya semacam menjadi mainannya Inggris tadi itu, dan kemudian akhirnya sampai serangannya Ibnu Saud tadi itu ya, maksudnya diganti. Inggris melihat ini tidak sesuai dengan rencana Inggris berikutnya dalam konteks membagi-bagi wilayah bekas ya kekuasaan daripada khilafah Islam yang ada di Utsmaniyah tadi itu. Itu poinnya di situ. Tapi yang menarik itu ada satu berita, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Di Aman tadi itu kan dia melarikan diri itu, dia masih memanggil dirinya khalifah begitu, sehingga membuat anaknya itu yang namanya Abdullah itu tidak senang gitu ya, sampai akhirnya kemudian dia diasingkan ya di Siprus, dan mengalami cacat ya karena stroke ya. Akhirnya kemudian kembali kemudian ini ke Aman tadi itu, dan meninggal di Aman tadi itu sampai masa terakhirnya tadi itu. Itu kira-kira Mas Rahmat ya tadi ya yang ada di situ. Oke, masih ada? Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Rahmat sudah ketangkap ya.
Pertanyaan selanjutnya dari Mas Amirul Ihsan, Ustaz. Ya, Ustaz, apakah umat Islam seluruh dunia perlu bangkit dari pelajaran, mungkin dan itu ya, dan mengambil. ambil pelajaran dari para penguasa sebelumnya, terjebak paham pemikiran Barat yang menghancurkan daulah? Ya, saya kira kata kuncinya bangkit itu. Jadi umat Islam harus bangkit bahwa apa namanya, ukhuwah ya, persaudaraan yang sesungguhnya itu harus dibangun atas dasar akidah, atas dasar kemudian tadi ideologi atau mabda'iyah itu. Jadi robitohnya atau ikatannya itu tidak karena kemudian watonia gitu ya, patriotisme atau kaumiyah atau nasionalisme atau sukuisme misalnya gitu, atau kemudian kemaslahatan, kepentingan-kepentingan begitu ya, atau kemudian yang lainnya begitu. Jadi poin pentingnya Mas Amirul sebenarnya tadi agar kemudian nanti ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa nasionalisme itu bukan kita banget gitu kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang yang sekarang berusaha untuk menjustifikasi bahwa nasionalisme itu adalah apa namanya ya, coba perhatikan kasus Paludan kan, pembakaran Al-Quran kan, ya karena nasionalisme masing-masing kan, sebenarnya tidak perusahaannya ini apa namanya di Swedia lah, tidak ada urusan dengan kita, seolah-olah kan begitu. Nah ini yang tentu harus menjadi pelajaran, dan yang pada saat yang sama kita harus menanamkan tadi itu loh, apa namanya ikatan yang sesungguhnya itu di dalam umat Islam itu sendiri adalah ikatan akidah secara tadi fundamennya tadi, dan akibat ideologi tadi itu ya, sehingga dari situ nanti qiyadah fikriyah ya, kepemimpinan berpikir itulah yang nanti akan diemban oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita melakukan dakwah begitu ya, dakwah dalam arti untuk terus apa menyiapkan umat ini menuju ke proses perubahan yang insya Allah akan apa namanya segera apa namanya terwujud begitu. Nah hari ini kita masuk bulan Rajab kan, nah, saya kira ini sebuah momen yang sangat bagus untuk kemudian mengingatkan kembali ya tentang umat Islam, tentang tadi fakta sejarah ya hancurnya khilafah tadi itu ya dengan berbagai aspeknya tadi itu, dan yang kedua adalah yang penting adalah bagaimana upaya untuk membangkitkan umat tadi itu, yaitu dengan apa, dengan apa namanya kebangkitan dari aspek pemikiran yang itu dilandaskan kepada akidah, kepada iman tadi itu. Maka an-nahdoh di sini saya kemarin sudah singgung, itu adalah irtifaul fikri ya bi asasir ruh. Jadi meningkatnya taraf berpikir ya dari yang hewani menjadi insani, tapi dengan kemudian apa namanya basisnya atau dasarnya itu adalah keimanan tadi itu. Artinya apa, seorang Muslim kalau dia beriman maka dia akan mengambil seluruh aturan-aturan Allah yang kemudian nanti akan membuat dia yang menjadi manusia yang utuh gitu ya, manusia yang sempurna gitu ya, dalam arti apa namanya menjadi manusia Muslim yang bertakwa tadi itu kira-kira. Itu kira-kira tadi Mas Amirul ya. Ini. Mudah-mudahan tertangkap ya jawaban dari kita terkait dengan pertanyaan Mas Puan. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ustaz. Insyaallah pertanyaan terakhir dari Bu Nurlela. Apakah kondisi yang sebelumnya Ustaz? Beliau bertanya apakah ada kesan pembiaran atau apa berkaitan dengan kasus Wahabi yang kemarin, yang lalu ya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya apa keadaan negara saat itu kan sudah mulai melemah. Jadi ibarat kemudian badan gitu ya, itu sudah mulai banyak yang apa namanya istilahnya lemah begitu ya, yang ada di situ. Ya, sehingga apa ketika kemudian Wahabi dan Ibnu Saud tadi itu apa namanya menjalin apa namanya istilahnya kerjasama tadi itu untuk mengeksiskan mazhab dan juga kemudian kekuasaan mereka, maka kemudian yang terjadi itu kan daulah berusaha kan tadi itu untuk kemudian melakukan upaya, tapi ternyata karena tadi itu ya banyak titik lemahnya tadi itu tidak berhasil kan, sampai tadi datangnya Muhammad Ali tadi itu untuk melakukan tadi apa istilahnya upaya untuk apa memberantas lah begitu kira-kira, sampai tadi diriyah tadi itu di apa istilahnya benar-benar dihancurkan lah begitu gitu kira-kira. Jadi kalau dalam konteks ini tentang kesan pembiaran saya kira enggak. Ya itu tetap menjadi concern ya daripada daulah.
cuman ya daulah tadi kan dari Madinah, dari Baghdad, nah itu semuanya tidak berhasil. Ya makanya sampai didatangkan tadi itu apa namanya istilahnya Muhammad Ali dari Kairo tadi itu untuk melawan tadi itu. Walaupun kita tahu tadi kan masing-masing punya kepentingan yang berbeda dalam konteks sandaran tadi apa persekongkolannya dengan negara asing, yaitu dengan Perancis tadi itu. Itu saya kira. Jadi dari sini kita bisa kemudian mudah-mudahan mendapatkan satu gambaran begitu ya. Sekaligus saya tutup ya, mungkin ya Mas Azhar ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian dalam konteks bab yang saat ini kita bahas, sesungguhnya pelajaran mahalnya itu adalah bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Tadi apa saat konspirasi yang dilakukan oleh negara-negara kafir. Ya, jadi negara-negara kufur itu real gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan teori konspirasi gitu ya, bukan berarti gini, sedikit-sedikit kok konspirasi gitu kan ya. Konspirasi kok sedikit misalnya gitu. Gitu tidak. Ya, karena politik itu basisnya adalah perencanaan. Jadi tidak ada peristiwa politik itu yang by accident gitu, yang tahu-tahu terjadi atau kemudian nggak direncanakan tahu-tahu enggak. Sebenarnya politik itu adalah perencanaan tadi itu. Jadi by design gitu loh. Jadi teori konspirasi itu dasar berpikirnya itu adalah by design-nya atau perencanaan atas satu peristiwa tertentu atau beberapa peristiwa. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Misalnya tadi bagaimana Inggris itu berusaha memisahkan tadi Hijaz ya yang kemudian nanti menjelma menjadi Arab Saudi tadi itu by desain, tidak terus tahu-tahu kayak sulap gitu yang ada. Makanya tadi kita belajar dari upaya itu yang mereka lakukan, walaupun mereka dalam kekufuran, kita bisa mengambil pelajaran di situ betapa mereka berusaha terus ya bersungguh-sungguh. Apalagi kita yang kemudian ada di dalam insya Allah ya garis kebenaran tadi itu ya sesuai dengan hakikat dari pertarungan antara yang hak dengan yang batil tadi itu, maka kita harus berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan yang kedua tadi umat Islam sendiri memang harus kemudian terus bangkit ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita merasa bahwa kondisi nation state hari ini itu seolah-olah sudah final gitu ya. Makanya kalau ada istilah yang ini final, ini final lah gitu itu. Politik itu tidak biasa berkembang. Ya pada tertentu tahan ya gitu ya. Tapi tidak juga pada sisi yang lain. Coba bayangkan khilafah Islam yang begitu waktunya ya lebih masalah orang-orang yang mungkin pada waktunya itu kompeten, maka tadi itu. Artinya di sini tugas kita tapi mulia untuk memantaskan diri gitu ya, memantaskan untuk melakukan proses kebangkitan ini menuju kepada kebangkitan yang hakiki. Melalui apa? Ya itu tadi melalui dakwah. Ya, dakwah dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan Islam itu sendiri. Saya kira itu Mas Azhar pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian dan tidak lupa tetap dibaca gitu ya. Nanti mungkin mohon izin nanti saya share yang tulisan itu kalau yang punya Al-Wa'i cetak ya silakan dibaca, tapi kalau enggak nanti bisa ini untuk nanti memahami pekan depan kita dua pekan yang akan datang ya kita akan bahas nanti lebih dalam lagi tentang nasionalnya tadi itu, sehingga nanti kita akan nanti lebih memahami konteks hari ini dengan kasus Arab Saudi itu sendiri ya, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mewaspadai lah begitu ya berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setidaknya ada poin yang ingin kami sampaikan ulang dari apa tadi yang disampaikan oleh guru kita, closing statement ya. Pertama, waspada bahwa musuh Islam itu tidak akan diam ya. Terutama boleh jadi potensi-potensi perpecahan yang hari ini boleh jadi dianggap menjadi
peluang bagi mereka untuk memanfaatkan memukul kaum muslimin dari dalam ya. Ini juga harus diwaspadai. Kemudian tadi juga kata kuncinya kebangkitan ya. Jadi umat Islam perlu bangkit dan peristiwa yang lalu tidak boleh lagi terjadi. Ini istilahnya beliau sampaikan pembelajarannya. Diibaratkan unta jangan masuk ke lubang yang sama ya. Alhamdulillah ini setidaknya pembelajaran untuk khilafah di episode yang kedua ya. Insya Allah jika Allah izinkan khilafah yang akan tegak nanti menjadikan pembelajaran sejarah yang sebelumnya terjadi tidak akan kita ulangi lagi. Terima kasih kepada Ustaz, guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa barokah buat kita. Amin, amin ya Allah. Pada hari ini, mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan, sekali lagi ya, 2 pekan sekali lagi kita akan mendengarkan hal yang baru lagi. Dan insya Allah ini hal-hal yang terus baru buat kita karena banyak maklumat ya. Terutama sekali lagi bagi umat Islam ini mungkin boleh jadi juga tabu. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ini juga menjadi pertanyaan yang berharga. Setidaknya umat bisa mencari jawaban dari apa yang mungkin mereka cari ya, itu tidak mereka dapatkan pada umumnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembendaharaan persoalan-persoalan yang bisa kita jawab meskipun kita baru bisa melalui daringnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Ustaz dan juga kita semua. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan ketemu pekan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.